Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah yang baru, yaitu gardu listrik perkeretaapian. Ya, tentunya sudah perkenalan semua ya. Jadi hari ini kita coba sampaikan berkaitan dengan rencana pembelajaran dari gardu listrik perkeretaapian. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen. Ya, apakah sudah terlihat di tempat kalian? Oke, baik. Di pertemuan pertama ini, kira-kira apa yang Anda ketahui tentang gardu listrik perkeretaapian? Yang saya ketahui itu dia fungsinya apa namanya eh Listrik dari sumber dari pemasok, lalu diubah tegangannya dan frekuensinya itu agak sesuai dan dapat digunakan di jalur kereta api di Indonesia gitu. Oke, jadi pasokan listrik diubah kemudian disalurkan ke jalur kereta api. Iya. Oke, ada yang lain mungkin? Ya, Mas, silakan. Izin menjawab untuk gardu listrik. Pengetahuan saya, peralatan listrik yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik untuk menggerakkan sarana baik prasarana yang ada di perkeretaapian, gardu listrik perkeretaapian, Pak. Oke, jadi instalasi listrik untuk menggerakkan sarana kereta api Baik ya. sarana maupun prasarana yang ada di kereta api, Oke. perkereta api. Oke, baik. Jadi tentang gardu traksi perkeretaapian ya, sebagaimana yang tertuang di dalam PM 50 tahun 2018 dan juga tentang konsep gardu traksi sendiri, dia adalah suatu peralatan ya, peralatan dalam instalasi listrik untuk menyalurkan, mengkonversi dan juga mendistribusikan listrik ke jaringan kereta api atau di sepanjang jalur seperti itu. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, di mana ini secara garis besar ya. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan sistem dan diagram suatu garis gardu traksi. Jadi kita juga akan mempelajari tentang diagram satu garis atau biasa kita sebut dengan single line diagram. Kemudian yang kedua, mampu menyebutkan dan menjelaskan cara kerja sistem dan prinsip kerja masing-masing komponen. Kemudian mampu mensimulasikan model gardu traksi menggunakan software. Ya, nanti kita akan menggunakan software PSIM. Kemudian mampu menjelaskan standar parameter dalam pemeriksaan dan perawatan komponen pada gardu traksi. Ya, ini kurang lebihnya garis besarnya. Kemudian untuk outline-nya, ya pembahasan kita di satu semester ke depan, ya antara lain, yang pertama adalah kita review ya sistem kelistrikan perkeretaapian yang ada di Indonesia. Dari sekian banyak operator, coba kita akan review satu persatu. Kemudian kita pelajari juga tentang topologi gardu traksi, kemudian regulasi tentang gardu traksi perkeretaapian di Indonesia, komponen-komponen dari gardu traksi, kemudian prinsip kerja dari masing-masing komponen, di antaranya ya switchgear, ada transformator, kemudian banyak arah, dan peralatan pendukung lainnya. Kemudian yang berikutnya kita juga bahas tentang persyaratan teknis instalasi gardu traksi. Kemudian yang ketujuh kita bahas diagram satu garis atau single line diagram gardu traksi. Kemudian kita juga membahas model dan juga sekaligus mensimulasikan ya gardu traksi
untuk sistem DC dan AC. Kemudian praktikum untuk merancang sistem catur daya. Kemudian yang berikutnya perawatan dan pemeriksaan gardu traksi. Ya, kebetulan dalam waktu yang dekat ini akan kita mendapatkan hibah satu set gardu traksi ya, yang nanti akan kita jadikan untuk peralatan praktikum dan juga perawatan dan pemeriksaan. Kemudian yang berikutnya KKL. Ya, ini kurang lebihnya pembahasan kita di 1 semester mendatang. Ya, ada. Prakteknya ada. Memang untuk mata kuliah ini kan 2 SKS ya. 2 SKS itu semuanya adalah SKS praktikum. Jadi semestinya adalah keseluruhannya adalah tentang praktikum. Kemudian untuk sistem penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama diambil dari tugas, itu 20%, UTS 25%, UAS 25%, praktikum 30%. Sepakat ya dari proporsi penilaian ini? Pak. Oke, kemudian ya kita masuk ke pembahasan. Ya, kita bahas dari mulai pengertian dulu, pengertian dari apa itu gardu traksi. Ya, dia adalah sebuah subsistem. Ya, dia subsistem yang terdiri dari kumpulan peralatan listrik yang fungsinya adalah untuk menghubungkan, mengkonversi, dan mendistribusikan daya listrik dari jaringan listrik negara atau dari PLN ke jaringan listrik kereta, yaitu LAA atau dalam bentuk tetrel atau rel ketiga. Ya, tetrel itu yang dia penempatannya dia di sebelah, di samping ya, biasanya di samping kiri atau samping kanan dari rel. Nah, makanya disebut dengan tetrel atau power rail karena penyaluran listriknya adalah disalurkan melalui rel yang ketiga ini. Ya, betul. Jadi ini pemanfaatannya ya sejauh ini di Indonesia dia dimanfaatkan atau digunakan di LRT ya, di LRT Jakarta ataupun LRT Jabodebek dan juga di LRT Palembang untuk menggunakan tetrel. Sementara selain itu ya, operator selain itu masih menggunakan LAA atau jaringan listrik aliran atas. Ya, ini tentang definisi atau pengertian dari gardu traksi. Kemudian ya ini secara gambarannya ya, bagaimana listrik itu bisa tersalurkan melalui jaringan listrik PLN, kemudian bisa didistribusikan sampai ke sepanjang jalur dari kereta. Jadi ini adalah area dari PLN ya. Di sini ada sekian banyak pembangkit ya di Jawa dan Bali ini. Dia sudah terinterkoneksi melalui jaringan transmisi, kemudian sampai nanti ke jaringan distribusi, kemudian sampailah ke salah satunya disalurkan ke substation atau gardu traksi. Nah, dari substation untuk stasiun ini akan dipecah menjadi dua. Yang satu untuk gardu traksi itu sendiri ya, yang digunakan untuk melistriki kereta atau sarana. Kemudian yang satu bagian lagi akan digunakan untuk utilitas stasiun dan peralatan backup yang lain. Nah, jadi bisa menjadi dua ya. Ini untuk tujuan kehandalan juga. Artinya nanti jika ada permasalahan di jaringan LAA-nya atau gardu traksinya, maka untuk stasiun dan sistem yang lain masih tetap aman seperti itu. Masih tetap terlayani oleh listrik. Karena prinsip dari listrik itu ya yang tidak boleh hilang adalah continuity-nya atau kontinuitas pelayanannya. Kemudian ya kita review tentang sistem kelistrikan yang ada di Indonesia berkaitan dengan gardu traksi, ya, di mana
kita review dari sistem yang digunakan di LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan LRT Palembang. Di mana LRT ini dia mengambil dari tegangan distribusi PLN, ya, levelnya 20 kV, kemudian diturunkan ya di gardunya menggunakan transformator step down dari 20 kV menjadi 590, kemudian disearahkan menggunakan rectifier 12 pulsa sehingga menjadi 750 volt DC, dan berikutnya disalurkan ke rel sebagai suplai daya bagi LRT. Ya, sudah pernah melihat single line diagram sebelumnya? Single line diagram dari sistem listrikan? Belum, Pak. Ya, yang belum pernah itu di sebelah kanan dari slide itu adalah salah satu dari single line diagram dari gardu traksi di LRT Jakarta ya, di mana di situ ada switchgear, ada transformator, ada rectifier, dan juga garis-garis itu sebagai single line diagram. Ya, kenapa disebut AC? Ada yang punya pendapat? Karena LA itu menggunakan Ya, arus tolong DC, Pak. salah satu yang menyampaikan, angkat tangan dulu, kemudian sampaikan komentarnya apa. Iya, bisa menyatakan. Silakan. Izin, Pak. Ya, Menurut saya itu diubah ke DC karena LA itu menggunakan arus DC, Pak. karena LA menggunakan arus DC. Ada pendapat lain? Gimana, Mas? Arus DC yang diarahkan menggunakan rectifier itu akan disalurkan ke LA karena kereta itu menggunakan arus DC, Pak. Selain itu, keuntungan arus DC itu lebih stabil daripada AC, Pak. Oke, jadi yang digarisbawahi adalah karena sarananya menggunakan tegangan DC ya. Jadi sarananya atau keretanya membutuhkan tegangan DC. Dalam hal ini ya di LRT Jakarta itu menggunakan sarana ya produsen dari Hyundai Rotem Korea yang levelnya dia membutuhkan tegangan 750 volt DC. Sehingga untuk bisa mensuplai listriknya ya di sepanjang jalur maka juga harus disiapkan listrik dengan level tegangan senilai 750 volt DC. Sedangkan jaringan listrik kita adanya berapa? Ya, 220 itu untuk tegangan rendah. Ya. Kalau untuk mendapatkan level yang 750, tentunya kita butuh level yang lebih tinggi. Ya, daripada kita menaikkan kembali, maka lebih baik kita menggunakan jaringan yang sudah ada kemudian diturunkan. Seperti itu. Dan yang paling mendekati adalah ini level tegangan distribusi PLN sebesar 20 kV. Itu ya. Oke, ada pertanyaan tentang review sistem traksi di LRT Jakarta, Jabodebek, dan Palembang. Kan kalau di apa ya, jalur itu ada titik-titik buat gardunya nggak, Pak? Antar stasiun atau antar itu buat kayak tempat apa ya namanya ya, monitoring gitu, Pak. Jadi per stasiun buat kayak pembangkitnya sendiri-sendiri itu, Pak, atau langsung satu tempat, Pak, kayak gardunya itu, Pak. Oh ya, oke, pertanyaan bagus ya. Jadi ini teman-teman ada yang tanya tentang titik penempatan dari gardu ini ya, apakah di masing-masing stasiun ada ataukah satu cukup untuk di sepanjang jalur? Itu ya maksudnya. Oke, ada yang punya pendapat berkaitan dengan pertanyaan itu? Kira-kira butuh berapa? Ya, betul. Jadi salah satunya adalah tergantung dari jarak rute itu, ya. Rutenya itu panjang ataukah pendek, ya. Itu ada standarnya ya untuk
gardu traksi dengan level 750 itu ada standar jaraknya, ada standar jarak maksimalnya. Artinya kalau rutenya itu melebihi dari jarak maksimal pelayanan satu gardu ini, maka yang dibutuhkan apa? Perlu gardu lagi kan? Nah, artinya di sepanjang rute itu ya, kalau pengen mudah menentukan berapa jumlah gardu yang dibutuhkan, yaitu bisa dilakukan dengan rumus ya, panjang rute ya dari hulu sampai dengan hilir, kemudian dibagi dengan standar ya panjang dari pelayanan satu gardu traksi itu berapa gitu. Nah, sehingga nanti akan didapatkan jumlah dari gardu yang dibutuhkan. Seperti itu. 750 volt di situ bisa atau itu nanti di sini. 750 ini adalah keluaran dari satu gardu dan juga gardu yang lain juga sama, keluarannya 750. Kalau beda menurut kalian gimana? Bisa apa supaya sarananya. Nah ya kan sarananya kan butuh 750 ya di sepanjang jalur. Kalau gardu yang lain itu ada yang sama, ada yang beda, nanti dampaknya apa? Boleh enggak? Ya enggak boleh ya kalau listrik seperti itu, karena sarana atau komponen listrik yang ada yang digunakan di sarana itu dia juga punya spesifikasi. Ya, artinya dia ada batas rentang operasinya. Ya, misalkan ring operasional tegangannya berapa sampai berapa, kemudian frekuensinya berapa sampai berapa, seperti itu. Jadi setiap komponen listrik pasti dia ada ring operasinya. Ya, ini contohnya untuk di gardu traksi yang dioperasikan oleh operator KCI komuter lain ya, kemudian MRT Jakarta. Ya, dia menggunakan level tegangan 1500 ya di sepanjang jalurnya. Ya, jadi ini output gardu traksinya adalah 1500. Ya, sedikit berbeda ya. Yang berbeda apa dari yang sebelumnya? Oke, yang sebelumnya adalah 750, sedangkan yang MRT dan KCI ini dia menggunakan level 1500. Artinya apa dengan sarananya? Ya, artinya sarananya yang digunakan di KCI dan MRT juga berbeda. Ya, dia membutuhkan level tegangan DC sebesar 1500. Ya, dari sarananya pun juga sudah berbeda. Pak, mungkin dari praktek kita kemarin itu kemarin itu kan iya. dari Kapasitor. kapasitor 24 dan naik jadi 33 itu karena ada kapasitornya, Pak. Karena prinsip kerja kapasitor itu menyimpan tegangan. Oke, betul. Jadi salah satunya ya yang menyebabkannya adalah dari peran dari komponen filternya ya. Dari filter itu yang dia menaikkan sedikit ya dari output RMS-nya. Ya, dia menaikkan output dari RMS-nya sehingga levelnya itu akan mendekati level tegangan puncaknya. Karena kalau kita bahas itu ya apa namanya tegangan puncak dan tegangan RMS itu kaitannya adalah tentang kenaikan tegangan di sisi rectifiernya ini. Sehingga kenapa kok inputnya 1200 kemudian outputnya bisa 1500, yaitu salah satunya karena peran filter tadi ya, bisa kapasitor, bisa jenis yang lain, dan juga dari tegangan maksimalnya, ya kan? Tegangan maksimal dari 1200 volt RMS ini berapa? Akar 2. Ya, tentunya dikalikan akar 2, itu dia sekitar 1500-an. Makanya outputnya dari rectifier yang setelah difilter juga dia selevel 1500 volt DC. Ya, ada pertanyaan? Oke, cukup. Kalau cukup kita coba tinjau dari operator yang lain juga ya. Ternyata ada juga yang berbeda.
Nanti kita lihat bedanya di mana. Ya, ini sistem gardu traksi di KCIC. Dia mengambil dari level tegangan 150 kV dari PLN juga ya. Kemudian diturunkan menggunakan trafo menjadi 27,5 kV. Kemudian disalurkan ke LAA. Ya. Yang berbeda di mana? Ini Kira-kira? AC ya, Pak? Ya, menurut kalian AC apa DC ini? AC, Pak. Ya, kenapa kok AC? Soalnya nggak ada volt DC-nya, terus kayaknya tegangannya kecil, Pak. Kecil, apa? Besar. Tinggi, Pak. Ya. Ya, kalau kita amati ya dari single line-nya yang ada di sebelah kanannya itu ini tidak menggunakan rectifier. Iya, Jadi, Pak. sistem gardu traksi di KCIC itu dia tidak menggunakan rectifier atau penyearah. Sehingga yang disalurkan ke LAA-nya pun itu masih AC ya. Sarananya asli juga. Berarti sarananya juga AC, betul. Jadi sarananya AC, output dari gardu traksi juga AC seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebutuhan sarananya apa? Dan sarananya dia butuh inputan masukan tegangan AC apakah DC, kemudian levelnya berapa, maka gardu traksi sistem transmisi di sepanjang rutenya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan sarananya. Kemudian apa lagi kira-kira yang membedakan dari beberapa sistem ini? Ini, Pak. Kan kalau tadi yang DC, Pak, jaraknya itu sama AC kan pasti ada kayak plus minusnya, Pak. Pakai AC atau DC. Nah, itu kan kalau DC sama AC gardunya itu apakah lebih, kalau AC lebih panjang apa enggak, Pak? Antar gardunya itu, Pak. Jaraknya itu bisa lebih panjang atau tidak? Baik, ini ada pertanyaan dari temanmu berkaitan dengan jarak atau panjang dari penyaluran gardu AC dan DC itu panjang Lebih yang mana iya, gitu ya? antar gardunya itu, Pak. Oke. Kalau berdasarkan sistem yang sudah ada, ya yang sudah terinstal di Indonesia, coba kita lihat di LRT Jakarta. LRT Jakarta itu panjang rutenya 5,6 kilo, ya cuma 5,6 kilo yang fase 1 ya. 5,6 kilo itu dia butuh gardu traksinya ada 6, jumlahnya 6. Berarti Per kilo ada. jaraknya berapa? Per kilo, Pak. Satu gardunya. Hampir 1 kilo ada, Pak. Ya kurang lebih 1 kiloan lah ya. Jadi satu gardu itu mengcover jarak 1 kilo, ya 1 kilo dari rute perjalanan kereta apinya. Itu kalau di LRT Jakarta. Kalau di KCIC panjang rutenya berapa? Belum tahu. Antar Ada yang tahu? Jakarta Bandung. Panjang rute di KCIC? Ya coba di searching sebentar, searching di Google. Panjang rute KCIC itu berapa? Ya 142 km. Dan ya kalau kita lihat single line diagram dari KCIC itu membutuhkan berapa gardu? Ada yang sudah tahu? Belum, Pak. Ya. Hanya 4. Gardunya hanya 4 dengan jarak 142 Berarti itu kilo. bisa cuman antar stasiun ya, Pak? Antar stasiun, Pak. Jaraknya kenapa antar stasiun? Cuma 4 dalam jarak 150 kilo, Pak. Ya kalau untuk posisinya saya belum tahu pasti ya, tapi yang jelas dia mendekati dari titik stasiunnya kan pemberhentiannya ada 4 juga toh. Ya pemberhentiannya ada 4, kemudian jumlah gardunya pun juga ada 4. Namun yang kita titik beratkan adalah di panjangnya tadi. Ya dengan LRT Jakarta itu levelnya 750 DC ya, yang hanya mampu apa namanya
dilayani sepanjang 1 km ya kalau kurang lebihnya, dengan yang AC ini dengan levelnya 27,5 kV untuk melayani berapa? 140 bagi 4 ya sekitar 38 kilo. Ya, kira-kira perbandingannya gimana? Efisien yang AC, Pak. Efisien yang AC. Kenapa kok bisa kamu bilang efisien? Kan ya mungkin kan jarak 1 kilo ada gardu, 1 kilo ada gardu. Sedangkan yang AC kan baru 30 kilo baru ada gardu. Oke. Kenapa kok panjangnya bisa berbeda? Pertanyaannya itu. Iya, Pak. Kenapa? Ada yang tahu? Panjangnya Kenapa kok panjang pelayanan gardu tadi ya yang 750 itu hanya 1 kilo, sedangkan yang 27,5 ini bisa sampai 38 kilo? Kenapa? Pertanyaannya. Mungkin dari tegangannya, Pak. Semakin besar tegangan, semakin banyak tempat yang bisa dialiri. Ya, itu sudah mendekati, Mas. Jadi yang menyebabkan apa? besar. Besar kecilnya tegangannya. Ya, kita akan bahas tentang topologi dari gardu traksi itu sendiri. Ya, topologi itu adalah dasar sistemnya atau sistem yang paling mendasarnya itu dari gardu traksi itu sendiri. Ya, ini dari slide ini ya ada 2 jenis ya topologi sistem gardu traksi. Yang pertama sistem AC dan sistem DC. Ya. Untuk sistem DC ya bisa kita lihat ya, ini ada transformator ya, ada transformator, kemudian ada rectifier, kemudian ada pengaman ya, apa namanya, switchgear ya, baik itu di sisi AC ataupun di sisi DC-nya. Kemudian kalau di sisi AC dia juga ada transformator dan juga ada switchgear-nya. Namun yang tidak ada di sini adalah rectifier-nya. Itu. Ini yang membedakan. Jadi kurang lebihnya ada 2 sistem ini. Yang satu pakai rectifier, yang satu tidak. Jadi yang membedakan hanya ada ini rectifier. Dan ya yang untuk sistem AC ini kan inputannya berapa fasa ini? 3 fasa. Outputnya berapa? 1. Ya, outputnya dari trafo ini ada 4 ya. 2 disalurkan ke sebelah kiri, 2 disalurkan ke sebelah kanan. Dan ini masing-masingnya dia adalah sistem 1 fasa. Artinya yang disalurkan di LAA-nya itu adalah tegangan 1 fasa. Ya. Artinya LAA-nya hanya ada 1 konduktor, hanya ada 1 kawat kompak aja. Kalau sistem 3 fasa itu ada 3 kabel seperti itu. Jadi dia konversinya dari 3 fasa menjadi 1 fasa, yang mana dia ada 4 ya dalam hal ini karena konstruksi dari trafonya. Ya, ada pertanyaan seputar dari 2 topologi ini? Ya, cukup ya. Jadi ya, komponen utama dalam gardu traksi itu ada 5 poin ini ya. Ada 5 komponen penting ini. Yang pertama adalah switchgear AC-nya, yaitu yang memutus dan mengamankan di sisi AC-nya. Kemudian yang kedua, peralatan konversi tegangannya, yaitu trafo, dari tegangan tinggi ke tegangan yang dibutuhkan untuk operasional kereta. Kemudian ada rectifier, ini untuk menyearahkan, ya karena kereta butuh atau sarana butuh tegangan DC, sehingga sedangkan jaringan listrik yang ada menggunakan AC, maka butuh rectifier. Kemudian DC switchgear, ini untuk mengamankan area DC-nya, sekaligus untuk pemutus, pemisah di sisi DC-nya. Dan itu akan meningkatkan kehandalan dari pelayanan sistemnya. Ini komponen dasarnya.
Ya, kurang lebihnya itu untuk pertemuan 1.